Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rustowo, lulusan Kehutanan dengan NPM 23141944. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya yang pertama, materi pertama itu berjudul evolusi, yang kedua nanti ekosistem, ketiga bakteri, dan keempat habitat. Yang pertama evolusi, materi evolusi manusia dalam perspektif Islam. Nah, di sini ada pendahuluan. Definisi evolusi, pandangan awal Islam, teori evolusi Darwin, pandangan ulama seperti Al-Quran, pandangan kontemporer, perdebatan dan kontroversi, pengalaman holistik, pandangan pribadi. Pendahuluan, ya kita sini akan membahas eh, evolusi dalam perspektif Islam dan juga perspektif pribadi. Definisi evolusi dulu ya. Evolusi yaitu perubahan bertahap dalam populasi makhluk hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kita melihat bagaimana evolusi manusia dapat dipahami dalam pandangan Islam. Nah, pandangan awal Islam yaitu evolusi manusia bervariasi. Dan beberapa orang menganggapnya sesuai dengan ajaran Islam, sementara yang lain meragukannya. Ada yang percaya akan agamanya, ada yang percaya akan logikanya, dan percaya akan sejarah dari biologi atau lainnya. Dari teori evolusi Darwin, berikut ada teori yang sangat terkenal, yang dia menyatakan bahwa spesies berevolusi melalui seleksi alam dan perubahan genetik. Kita akan pahami selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pandangan ulama. Ya, memang banyak ulama memberikan pandangan tentang evolusi ini. Beberapa ulama juga menganggapnya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, sementara yang lain juga mendapatkan pandangan yang berbeda. Kita akan menelusurinya lebih lanjut. Selanjutnya dalam perspektif Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran juga ada dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya eh, kita ini keturunan dari Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga ada juga yang berpendapat bahwasanya kita keturunan kera, banyaklah pandangan-pandangan lain. Selanjutnya yaitu pandangan kontemporer. Nah, pandangan kontemporer ini pandangan Islam yang terus berkembang, jadi banyak juga disebutkan pendekatan yang baru tentang evolusi dengan keyakinan agama dan juga bisa juga dari pandangan lain. Ada juga perdebatan dan kontroversi dari evolusi ini, yaitu masih ada beberapa yang muncul karena perdebatan atau keyakinan masing-masing orang. Pemahaman holistik manusia itu manusia dapat berpikir dalam perspektif Islam bebaskan penggabungan antara ilmu pengetahuan dia dengan keyakinan apa yang dianut. Jadi diadukan dalam pemikiran duniawi dan pemikiran akhirat. Ya, tergantung pribadi masing-masing. Nah, berikut adalah pandangan pribadinya. Ya, pribadi itu tergantung diri kita atau hak kita dalam memandang suatu masalah atau suatu hal yang harus kita pecahkan seperti evolusi ini. Apa sih itu evolusi? Ya, evolusi itu kita bisa pandangnya dari agama atau dari duniawi sih. Nah, kalau kita menurut berpikirnya dalam manusiawi atau berpikir dalam hal duniawi, bisa bisa jadi kita keturunan kera. Karena apa? Dari tubuh kita ini, seluruh bagian tubuh, sel-sel, bentuk tubuh, 90% kita itu hampir mirip kera. Ada juga yang berpendapat yang ada iman dari agama dia, keyakinan dia. Dia berpikir bahwa evolusi ini ya kita keturunan dari Nabi Adam. Kalau dari pandangan Islam, saya tidak tahu pada dari pandangan agama lain. Nah, kesimpulan dari ini adalah kami telah menjelajahi perkembangan teori evolusi manusia dalam perspektif Islam. Kami melihat pandangan-pandangan awal, teori evolusi Darwin, pandangan ulama, perspektif Al-Quran, pandangan kontemporer, perdebatan tadi, dan pemahaman holistik, dan juga pandangan pribadi. Dari pemahaman yang mendalam tadi, kita dapat mempertahankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan
dan agama dalam mengevolusi manusia. Oke, mungkin itu materi pertama. Nanti lanjut ke materi kedua. Baik, selanjutnya yaitu tentang ekosistem air tawar. Kita bahas tentang ekosistem. Materi kedua yang akan kita bahas. Kenalan, bagaimana kita menjelajahi kehidupan atau dunia ekosistem air tawar, apa yang ada dalam air tawar, ikan, tumbuhan, atau makhluk hidup lainnya. Mari kita tugas air tawar yaitu keselingkuhan hidup yang terjadi air yang tidak mengandung garam. Jadi air tawar itu dari kata tawar aja artinya tidak asin, beda dengan air laut. Air laut itu mengandung garam. Nah, di dalam air tawar ini terdapat ikan air tawar, katak atau tumbuhan lainnya atau mikroorganisme lainnya, dan memiliki peran penting juga untuk keseimbangan alam. Nah, keanekaragaman hayati, ekosistem air tawar memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Di dalamnya terdapat berbagai jenis ikan, seperti ikan lele, ikan mas, dan ikan gurame, yang hanya bisa hidup di dalam air tawar. Terdapat juga tumbuhan air seperti eceng gondok, teratai, dan menjadi sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia. Nah, peran ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Mereka berfungsi sebagai tempat makhluk hidup untuk berkembang dan ikan atau tumbuhan lainnya. Juga berperan dalam siklus air, penyediaan bersih dan mengatur suhu lingkungan sekitarnya. Ancaman terhadap ekosistem air tawar, ya ekosistem air tawar juga ada berbagai ancaman, yaitu adanya polusi air, perubahan iklim, dan juga kerusakan habitat yang menjadi faktor utama bagi kelanjutan ekosistem air tawar ini. Yang perlu kita lakukan ialah melindungi atau menjaga ekosistem air tawar agar dapat berfungsi baik sehingga lingkungan kita dapat terjaga. Nah, konservasi ekosistem air tawar yaitu yang dapat dilakukan antara lain adalah mengurangi polusi air, melestarikan habitatnya, dan mendorong penggunaan air secara bijak sehingga kita dapat memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan ekosistem air tawar tadi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ikan di ekosistem air tawar ini adalah sangat penting. Mereka juga memiliki peran sebagai pemangsa dan juga mangsa bagi hewan-hewan lain. Jadi itu udah siklusnya, udah jalannya istilahnya. Spesies ikan yang hidup di ekosistem air tawar, lele, mas, gurame, nila, ya itu termasuk jenis-jenis ikan yang saya sebutkan tadi yang ada di air tawar. Kita perlu menjaga populasi ikan ini agar ekosistem air tawar tetap seimbang. Nah, tumbuhan tadi yang sudah saya sebutkan yaitu sangat berperan penting bagi ekosistem air tawar, juga menghasilkan oksigen yang baik untuk lingkungan sekitar. Contoh tumbuhan air tawar tadi yaitu eceng gondok, teratai, dan rumput air yang juga bisa memberikan keindahan bagi lingkungan sekitar ekosistem air tawar. Selanjutnya kehidupan lain, ya selain ikan dan tumbuhan, ada juga beberapa contoh seperti katak, kura-kura air, dan serangga air lainnya yang juga mempunyai peran penting dalam rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem air tawar. Dan ada juga manfaatnya yaitu memberikan berbagai manfaat bagi manusia. Mereka menyediakan sumber daya air bersih, tempat rekreasi, dan berbagai sumber pangan seperti ikan dan tumbuhan air tadi. Dan juga kita perlu mengelola ekosistem air tawar dengan baik agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, pencemaran air tawar ini yang sering dilakukan yang bisa merusak ekosistem air tawar kita. Ini limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik seperti fertilizer sebagai pestisida yang kerap dilakukan secara berlebihan. Ya begitulah dampak negatif yang akan merusak ekosistem air tawar. Mungkin
Selanjutnya, oke, kesimpulan, ya menjelajahi kehidupan ekosistem air tawar dalam bahwa kita melihat keindahan dan keanekaragaman ekosistem yang menakjubkan, dan kita harus menjaga, melindungi agar dapat memberi manfaat bagi kehidupan generasi yang akan datang. Mungkin hanya itu untuk materi kedua. Nanti kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Oke, ke materi ketiga yaitu pemanfaatan bakteri sebagai pemanfaatannya sebagai bakteri penambat nitrogen, rhizobium. Nah, kehidupan manusia dengan mikroba memiliki hubungan erat, mikroba dengan berbagai kebutuhan hidup manusia seperti pada bidang pertanian, kesehatan, industri, dan lingkungan. Sebagai pelengkap teknologi mikroba, tubuh teknologi akan mampu berkembang dan Indonesia pemahaman terhadap sifat kehidupan mikroba. Pada bidang pertanian, setelah dipahaminya, kemampuan mikroba dalam menghambat hara nitrogen, fosfat, belerang, dan hara lain selanjutnya berkembang teknologi pemupukan dengan memanfaatkan jasa teknik. Jenis-jenis mikroba seperti jamur, bakteri, dan alga mampu menambah hara untuk meningkatkan kesuburan tanah atau langsung untuk meningkatkan empat besar unsur penyusun tumbuhan yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Tentu saja. Nah, tanaman dan kebanyakan mikroba tidak punya cara untuk memiliki nitrogen dari senyawa dan misalnya tanaman dan mikroba yang mendapat nitrogen dari senyawa seperti amonium dan nitrat dalam tanah. Berapa keuntungan dapat diperoleh dengan padatnya kelompok bakteri menambah nitrogen sebagai pupuk hayati. Nah, manfaat nitrogen bagi tanaman. Nah, nitrogen juga berfungsi sebagai penyusun protoplasma, molekul klorofil, asam foleat, dan asam amino yang merupakan penyusun dari protein. Nitrogen juga masuk ke tanah dalam bentuk amonia dan nitrat bersama air hujan dalam bentuk hasil penambatan NN2 oleh mikroba atau dalam bentuk penambahan pupuk sintesis. Kandungan nitrogen tanah yang cukup tinggi lebih banyak daripada ada kemampuan beberapa mikroba untuk memfiksasinya. Karakteristik dari bakteri rhizobium. Nah, ini akan kita bahas. Bakteri rhizobium adalah salah satu contoh kelompok bakteri yang mampu menyediakan hara bagi tanaman apabila bersimbiosis dengan tanaman legum. Kelompok bakteri ini akan menginfeksi akar tanaman dan bentuk bintil akar di dalamnya. Rhizobium hanya dapat menfiksasi nitrogen atmosfer bila berada dalam bintil akar dan mitra legumnya. Peranan rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman berkaitan dengan ketersediaan nitrogen bagi tanaman inangnya. Potensi bakteri. Salah satu usaha meningkatkan adalah inokulasi menggunakan strain rhizobium yang sesuai dan efektif. Ada juga pernyataan dari Soeharjo dan juga Surtiningsih menyatakan bahwa pemberian isolat ribosium dapat meningkatkan tinggi tanaman kedelai. Dan selanjutnya dari Kurniati, dia meneliti bahwa menunjukkan bahwa inokulasi ribosium memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tinggi, diameter dan jumlah nodul akar bibit kaliandra beberapa bulan di persemaiannya. Peranan ribosium terhadap sebagai bakteri penambat N2. Fiksasi penambat nitrogen merupakan proses biokimiawi dalam tanah yang memainkan salah satu peran paling penting, yaitu mengubah nitrogen atmosfer N2 atau nitrogen bebas menjadi nitrogen dalam kesenyawaan nitrogen tertambat. Adapun genus bakteri yang dapat ikat N2 di udara yaitu Azotobacter, Clostridium, dan Rhodocyprium. Selain itu, dikenal pula genus bakteri yang mampu ikat N2 bebas tetapi hanya dapat hidup bersimbiosis dengan tanaman suku Leguminosae yaitu genus Ribosium. Nah, kesimpulannya itu ketersediaan nitrogen bagi tanaman sangat penting sebagai penyusun protoplasma, molekul klorofil, asam nukleat, dan asam amino. Kandungan senyawa nitrogen tanah yang cukup tinggi disebabkan adanya mikroba tanah yang memfiksasinya dari udara. Keuntungan memanfaatkan bakteri penambah nitrogen sebagai pupuk hayati adalah tidak mempunyai banyak atau efek samping. Tidak mempunyai bahaya ya.
Efisiensi penggunaan dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan bahaya pencemaran terhadap lingkungan, harga yang relatif murah, dan teknologi yang cukup sederhana. Perlu konservasi dan salah sebab dari penambahan nitrogen di museum ini dalam bentuk koleksi kultur. Oke, selesai materi ketiga, kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, ini adalah materi terakhir kita, yaitu perpindahan ontogenetik habitat ikan di perairan ekosistem hutan mangrove. Pendahuluan. Nah, ikan dalam kehidupan mengalami pertambahan ukur dan perubahan stadia hidup yang dimulai dari telur, larva, juvenil, dan dewasa. Berbagai jenis ikan memiliki siklus hidup yang kompleks dan manfaatkan habitat yang berbeda selama stadia siklus hidupnya. Umumnya, larva ikan hidup bersifat pelagis, sedangkan pada stadia juvenil dan dewasa ada yang tetap pelagis dan ada yang hidup demersal. Banyak jenis ikan laut yang menempati tipe habitat yang berbeda selama tahap juvenil dan dewasa. Juvenil beberapa jenis ikan menjadikan perairan pantai seperti hutan mangrove dan padang lamun sebagai habitat, sedangkan dewasa cenderung mendiami habitat terumbu karang. Habitat ikan merupakan komponen penting. Ya. Komponen penting bagi kehidupan ikan yang akan mempengaruhi proses kehidupan seperti mencari makan, tempat tinggal, reproduksi, dan migrasi. Interaksinya juga seperti komponen biotik, tumbuhan dan hewan, serta organ biotik seperti batu, pasir. Dalam kehidupannya, ikan menempati habitat yang berbeda, masing-masing habitat juga mempunyai karakteristik khusus yang dapat menjadikan suatu spesies ikan mendiami habitat tersebut. Perseteruan di dalam sebuah habitat ikan khususnya interaksi yang terjadi antara satu spesies ikan dengan spesies lainnya di setiap kawasan berbeda-beda. Nah, untuk genetik ikan adalah istilah yang digunakan untuk belajar perkembangan perilaku suatu individu di sepanjang hidupnya. Mulai dari ikan tersebut menetes sampai mati pada organisme akuatik. Perubahan setiap fase dari masa perkembangan hidupnya pasti akan terjadi dan beberapa di antaranya adalah perubahan jenis makanan dan habitat ikan. Perubahan tersebut dilakukan organisme akuatik untuk memenuhi kebutuhan biologis dan ekologis, makanan dan tempat tinggal atau persembunyian dari predator. Faktor yang mendasari ikan melakukan perpindahan ontogenetik habitat adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi mortalitas akibat tekanan predator, serta untuk proses reproduksi dan mengurangi tingkat kemampuan suatu individu dalam mencari makan dan selanjutnya dapat mengurangi tingkat pertumbuhan sehingga ikan akan berpindah habitat yang memungkinkan untuk memperoleh sumber makanan dan berlindung dari serangan predator. Konsekuensi pengolahan sumber daya hayati memerlukan berbagai informasi mengenai sumber daya tersebut, termasuk aspek biologi dan ekologi. Perubahan kehidupan ikan yang dimulai sejak telur, kemudian menetas dari larva, juvenil, dan langsung dewasa, yang kemudian berbagai habitat seperti hutan mangrove, memerlukan upaya pengolahan agar sumber daya tersebut tetap lestari. Hutan mangrove termasuk ekosistem hutan yang sangat sensitif kerusakan hutan. Mangrove berdampak tidak hanya pada hutan mangrove itu sendiri, tetapi juga terhadap biota lain yang menjadi hutan mangrove sebagai tempat tidur, berinduk, atau bersarang. Ya, jadi kesimpulannya itu berbagai jenis ikan hidup di hutan mangrove mengalami perbedaan untuk genetik seiring dengan perkembangan stadia hidupnya dari kecil larva kemudian dewasa kan. Jadi berbagai jenis ikan berpindah habitat dari ekosistem sekitarnya seiring dengan perkembangan ukuran tumbuhnya dalam rangka memenuhi kebutuhan makanannya, mengoptimalkan pertumbuhan dan meminimalkan resiko predasi. Oleh karena itu, konservasi secara terpadu terhadap ekosistem terkait sangat diperlukan. Oke, mungkin sekian presentasi saya dari keempat materi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya jelaskan tadi atau kurang jelas. Saya maaf, hanya sebatas itu dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.